IKN, Demokrat memandang bahwa sebetulnya semangat membangun ibu kota baru dengan argumentasi logisnya kok yang nggak ada yang keliru, yang dikeluarkan dari itu sisi saja ya. argumentasi logisnya. Nah, yang menjadi kurang logis hari ini, ketika ekonomi Indonesia sedang sulit, tidak sedang baik-baik saja, masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja, seolah ada yang memaksakan diri. Tadi, Kata fiskal kita siapa? udah makin sempit, utang kita makin besar, investasi juga tidak mengalir deras seperti yang diharapkan untuk proyek yang luar biasa besarnya, tapi prospeknya belum jelas. Hadirin yang kami muliakan, kita bersyukur Mungkin geram dengan ucapan bahwa dengan AHY. kerja keras dan sinergi yang kuat, maka Indonesia Bu mampu Sri mengatasi Bu Sri pandemi Mulyani dan ini terus membeberkan menjaga momentum apa yang pemulihan sebenarnya ekonomi. terjadi Ini tentang menjadi perekonomian, fondasi utang, yang dan kuat juga untuk pembangunan pembangunan ekonomi IKN ya. ke depan di dalam mewujudkan semua visi Indonesia Maju 2045. Di tengah tren perlemahan ekonomi global, perekonomian kita masih bertahan baik. Pada kuartal kedua tahun 2023 ini tumbuh 5,2%. Tuh kan, Mas Ekonomi AHY. Indonesia tumbuh di atas 5% dalam 7 kuartal berturut-turut. Kinerja pertumbuhan yang 7 baik kuartal berturut-turut disertai loh ya. dengan tingkat inflasi yang rendah. Sejak bulan September 2023, inflasi mencapai 5,95%, terus menunjukkan penurunan ke level 3,1% pada bulan Juli 2023. Mohon maaf, tadi September 2022. Kombinasi menguatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan terkendalinya inflasi telah menciptakan perbaikan dalam kesejahteraan, dilihat dari penurunan pengangguran, Kondisinya yang real itu tingkat seperti ini, kemiskinan, Mas AHY. dan perbaikan Gini koefisien. Di dalam menghadapi guncangan dan kompleksitas kondisi global pasca pandemi, kita bersyukur bahwa hanya sedikit negara yang mampu terus menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga kesehatan APBN-nya. Semangat kita tidak boleh kendor, kita harus terus menjaga momentum transformasi ekonomi yang bisa inklusif bangkit dan berkelanjutan, terus menuju Indonesia maju. Para hadirin yang kami hormati, kita juga bersyukur bahwa Indonesia di dalam suasana yang luar biasa juga memerankan peranan yang penting di tingkat dunia. Sebagai presidensi G20, dengar Mas AHY, tensi kepemimpinan global. Pak Jokowi di tingkat dunia juga sangat diakui. Perang Rusia dan Ukraina memberikan dampak fragmentasi di dalam hubungan antar negara. Indonesia terus memberikan inisiatif yang penting terhadap kerjasama global. Di bawah presidensi Indonesia, Indonesia meluncurkan Pandemic Fund dan juga kemitraan untuk transisi energi atau the Just Energy Transition Partnership JETP. Indonesia juga sedang dipercaya mengemban tugas keketuaan ASEAN. Keberhasilan kepemimpinan Indonesia pada forum G20 dilanjutkan pada forum ASEAN. Fokus pembahasan adalah pada pendanaan kesehatan, pendanaan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan sistem pembayaran digital yang terkoneksi antar anggota ASEAN. Indonesia dari sisi domestik, tingkat konsumsi rumah tangga tahun 2024 diperkirakan masih relatif stabil dan kuat. Hal ini didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali, konsumsi dalam peningkatan penduduk negara penciptaan kita, kesempatan kerja, kenaikan gaji ASN dan pensiunan, serta dampak positif dari belanja penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Investasi diharapkan akan terus meningkat terkait sektor berbasis hilirisasi, baik di bidang mineral maupun produk pertanian, dan
penyelesaian program-program strategis nasional termasuk pembangunan IKN. Mengenai pembangunan IKN yang perlu ini dengerin memperhatikan baik-baik, Mas Ahaye. kesinambungan fiskal dan senantiasa dijaga governance-nya. Pemerintah terus disiplin di dalam melaksanakan pembiayaan pembangunan IKN sesuai dengan tahapan yang tercantum di dalam rencana induk IKN. Dukungan di dalam pemenuhan anggaran IKN dilakukan dengan terus mendorong sinergi dan kombinasi berbagai instrumen pembiayaan yang kreatif namun tetap terjaga. Pemerintah juga mendorong perlibatan swasta, memberdayakan sovereign wealth fund dan mengembangkan skema pembiayaan kreatif di dalam pengelolaan dan pembangunan IKN. Untuk mengetahui langsung rakyatnya ya, Pak Jokowi juga turun langsung. Seperti harinya di Pekalongan. Alhamdulillah ya Allah. Berikut ini ya. Allah memberi rezeki lewat Pak Jokowi. Ngobrol harga berambang, harganya berapa? Harganya sedang lagi turun 23 per kilonya. Tadi Bu Jokowinya beli sekitar 2 kilo. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Jokowi sama Ibu ke sini, pasar Gogolan akan semakin maju dan jaya. Pak Jokowi. Grogi. Ya seneng, ya sampaikan berdoa aja sama terima kasih. Semoga panjang umur, semoga lancar. Nah, ya itu cara Pak Jokowi untuk mengetahui lah, terjun secara langsung keadaan rakyatnya. Bagaimana harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Mengecek langsung. Dengan seperti itu kan kebijakan-kebijakan bisa diambil oleh Pak Jokowi langsung. Dan ini contoh di Pekalongan kemarin ya. Seperti ini Mas Ahaye. Pak Jokowi turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui kondisi realnya. Ya biasa ke setiap kota, ke setiap kabupaten, ke setiap provinsi saya cek selalu pasar mengenai harga-harga. Saya kira di sini baik, yang sedikit naik beras. Ya, yang lain-lain saya kira banyak yang turun. Bawang merah Lihatlah turun. Mas Ahaye, Tadi, kerja keras Pak Jokowi untuk daging ayam Indonesia. juga, telur juga, saya kira baik. Beras saja yang sedikit naik. Ya, udah. Ngomong-ngomong yang dampingin Pak Jokowi sama Baik. Pak Prabowo sama Pak Ganjar ya. Hah? Ya biasa. Coba presiden dan wakil setiap ke daerah. presiden, pasti keren. Hah? Oh banyak tadi. Tanya Bu Jokowi banyak itu. Tentengannya banyak banget. Suka